Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dan selamat datang pemirsa semua di kanal podcast saya mengenai bijak bermain games. Perkenalkan, nama saya Imam Salihuddin dan saya dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Podcast kali ini saya ingin berbicara tentang mata pencaharian alternatif melalui bermain games NFT atau non-fungible token. Namun pengguna harus tetap bijak dalam bermain karena monetisasi agresif tetap bisa merugikan pemain. Industri video games kini mulai merambah ke non-fungible token atau NFT dalam upaya monetisasi bisnisnya. NFT adalah bukti kepemilikan berbasis bank data blockchain yang dapat digunakan untuk mengamankan transaksi jual-beli lewat mata uang kripto. Selama ini, NFT menjadi pilihan bagi seniman dan juga content creator digital untuk memasarkan karyanya. Namun, NFT juga membuka peluang besar bagi para pemilik kekayaan intelektual atau intellectual property untuk mengakses pasar NFT. Intellectual property yang dimiliki oleh studio-studio video games merupakan potensi yang besar untuk dimanfaatkan dalam games berbasis NFT. Bagaimana NFT menghasilkan cuan bagi penerbit games? Penerbit tidak lagi mengandalkan keuntungan dari penjualan game semata, namun juga melalui penjualan akses berlangganan bulanan dan konten item atau barang virtual premium dalam permainan mereka. Virtual item ini adalah objek digital yang dapat meningkatkan estetika permainan maupun memberikan keunggulan dalam bermain bagi pembelinya. Jika teknologi NFT diterapkan dalam monetisasi games, maka kemungkinan besar implementasinya masuk dalam kategori penjualan virtual item premium. Teknologi NFT memungkinkan studio untuk menambahkan sertifikat pada objek digital dalam permainan. Objek digital yang dimaksud misalnya adalah tampilan pemain atau karakter skin, binatang peliharaan atau pets, maupun berbagai aksesoris yang unik. Hal ini memberi jalan bagi objek digital pada satu games untuk dikenali oleh games yang lain, sehingga dapat digunakan oleh pemiliknya pada lebih dari satu games atau bahkan melalui metaverse. Selain itu, objek digital yang sudah bersertifikat pada satu games juga dapat diperdagangkan dalam pasar NFT secara umum. Objek digital bersertifikat pada games akan membuka peluang pasar yang lebih besar bagi pemilik intellectual property untuk menjual produk berbasis NFT. Hal ini terjadi karena industri games sangat erat dengan fandom atau basis penggemar yang sangat loyal dengan IP games tertentu. Anggota fandom ini bahkan bersedia mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk membeli souvenir resmi atau merchandise dari games yang mereka gemari. Sebagai contoh, Nintendo memiliki toko resmi yang menjual berbagai souvenir resmi dari berbagai games yang mereka miliki. Game simulasi Animal Crossing, salah satu intellectual property milik Nintendo yang memiliki fandom yang setia, menjual berbagai souvenir resmi untuk diperdagangkan di toko mereka dengan harga berkisar antara 10 US dollar hingga 110 US dollar atau sekitar 150 hingga 1,5 juta rupiah. Oke. Sebaliknya, bagaimana pemain bisa menghasilkan cuan melalui games NFT? Selain merchandise, penerbit games juga dapat menerapkan NFT dalam model bisnisnya. Sebagai contoh, games Axie Infinity merupakan salah satu games populer yang mengintegrasikan NFT dalam permainannya. Integrasi NFT dalam games memungkinkan praktik gamefi atau kegiatan menghasilkan uang dari bermain games. Gamefi ini adalah gabungan dari kata gaming dan finance. Konsep gamefi atau disebut juga play to earn memiliki peluang untuk menciptakan produktivitas serta lapangan pekerjaan alternatif. Di tengah situasi ekonomi yang sulit dan keterbatasan lapangan pekerjaan, gamefi memberikan ruang baru bagi masyarakat untuk bertahan hidup. Sebagai contoh, games asal Vietnam, Axie Infinity, berhasil mendapatkan pendanaan yang cukup besar dari pemodal Ventura Silicon Valley, yaitu Andreessen Horowitz, karena dianggap memiliki dampak yang cukup besar bagi ekonomi. Dalam Axie Infinity, pemain dapat mengembangkan, memainkan, dan memperdagangkan karakter NFT yang dimiliki sebagai bentuk investasi. Lewat model bisnis ini, angkatan kerja produktif dapat menghasilkan pendapatan tambahan di luar sumber mata pencaharian utamanya.
Sebagai contoh, di Filipina, seorang anak muda yang bekerja sebagai petani di kota kecil dapat menghasilkan tambahan pendapatan sekitar 2.000 US dollar atau 2,6 juta rupiah setiap bulannya untuk membantu meringankan beban hidup di tengah sulitnya mencari pekerjaan lain di daerah tersebut.